Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambuna dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Menerima berkat hikmat dari Tuhan pada waktu pagi hari. Oleh karena itu, kami selalu mengatakan no Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini akan sebagikan kepada saudara dari Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukuman, juga doanya adalah kekejian. Saya ulang sekali lagi. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukuman, juga doanya adalah kekejian. Wah, saudara mungkin bingung ya, kalau kayak gitu ya mendingan gak berdoa. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu salah saudaraku. Jadi gini, banyak orang hukum itu sebenarnya berbicara biasanya kalau orang Yahudi hukum yang dimaksud adalah Taurat atau Talmud gitu ya saudaraku. Aturan-aturan hidup yang akan membawa kepada hidup yang baik, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh berkat. Nah, siapa memalingkan telinganya sengaja ya tidak mau mendengar. Contoh misalnya, ada orang tua menasihati anak, itu kan hal yang biasa ya. Terus kadangkala ada orang tua yang keras bahasanya sehingga anak terluka, atau di antara bersaudara ya, sang kakak menasihati adiknya keras, lalu hatinya terluka, sakit. Karena sakit dia sengaja tutup telinga, gak mau tahu apa kata kakaknya, apa kata orang tuanya. Nah, saudaraku, orang yang sengaja menutup, meski dia salah dinasehati, sengaja dia tutup, gak mau dengar gitu ya saudaraku ya. Terus lalu orang ini berdoa, itu gak mungkin doanya nyampe saudaraku. Nah, itu yang dimaksud kekejian. Bagaimana Tuhan mau menerima doamu sementara orang di sekitarmu pun kau tidak hormati, kau tidak mau dengarkan. Jadi sesungguhnya apa yang kau lakukan kepada sesamamu, kepada orang tuamu, kepada saudaramu, itu berhubungan dengan doa saudaraku. Oleh karena itu banyak sekali orang yang sombong. Jadi kalau saudara berdoa, saya kalau berdoa itu, sebelum saya berdoa selalu Roh Kudus itu ngingatin di hati saya. Kalau ada sikap saya yang salah, yang kurang, Roh Kudus akan sangat keras bersuara di hatiku. Bereskan dulu. Lalu saya minta ampun dan memulai suatu janji yang baru kepada Tuhan. Baru aku benar-benar bisa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang sengaja memalingkan telinganya dari hukum untuk tidak mendengar hukum, itu orang yang sombong. Sombong, menolak nasihat, menolak hukum. Ya ngapain? Doanya gak mungkin didengar lah. Ya demikian juga kalau kita merasa terluka karena mendengar nasihat yang terlalu keras, juga di sini saudara sedang dilatih meminta kesembuhan dari Tuhan yang melebihi kata-kata kecepatannya untuk menyembuhkan. Saudara harus mengalami, saudara belajar membuktikan kuasa Tuhan sanggup membalut luka. Jadi kalau saudara menerima kata-kata yang keras, nasihat yang keras, atau kata-kata kekecewaan, kemarahan dari orang lain, janganlah ikut-ikutan membalas. Jadi kalau saudara memalingkan telinga saudara, itu artinya juga kau punya dendam, punya jiwa yang membalas. Gak mungkin orang yang memiliki dendam doanya didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, supaya doa kita efektif ya, jangan berkompromi dengan dosa apapun. Sekecil apapun dosamu. Mungkin saudara bilang, oh bukan aku yang memulai dia. Terus habis itu saudara berdoa. Ya, berdoa bisa menenteramkan hati, tapi hasil doamu tidak maksimal. Saudaraku, kita harus berdoa meminta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan kita belajar tulus.
Jadi orang-orang yang sengaja menutup telinganya, memalingkan telinganya, tidak mendengarkan hukum, ini berarti memiliki hati tidak tulus juga, saudaraku. Jadi doa orang benar, hatinya tulus, rendah hati, nggak sok tahu, nggak sok kuasa, nggak menghakimi. Nah, buang semua perasaan ini agar doamu berkuasa. Itu intinya. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Ada beberapa doa yang tidak didengar, yang tidak dijawab. Pertama, karena salah berdoa. Ada juga, saudaraku, karena doanya itu untuk memuaskan nafsu. Karena salah perkataan di dalam doa. Tujuan yang salah. Nah, oleh karena itu, perbaikilah. Ya, jadi kamu mau didengar, dengarkanlah juga orang lain. Dengarkan nasihat orang tua. Tetapi bila memang kita tahu orang itu orang fasik, ya, orang yang berbicara kuasa kegelapan, memaki-maki, ya memang kita tutup saja telinga kita. Tukang gosip, kita tutup telinga kita. Tetapi jika orang memberi nasihat kepada kita, orang tua atau abang atau kakak, saudara, teman, sahabat, hamba Tuhan, cobalah belajar mendengar. Mungkin ada kebenaran, entahpun kalau salah, saudara bisa lepaskan, saudara ampuni, saudara doakan orang itu. Kadangkala cara semua orang tidak sama dalam memberi nasihat. Belajarlah memahami orang lain, memaklumi orang lain, mengerti orang lain. Jadi mulai hari ini, biarlah doamu didengar Tuhan dengan engkau berubah. Dan jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun, supaya doamu penuh kuasa. Demikian saudaraku Rema yang bisa saya bagikan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau terberkati, silahkan engkau buka di YouTube. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara share kepada orang. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Pukul 5 pagi WTM. No Bible, no breakfast. God bless you.